Sayyid Qutb. Beliau mengatakan, al-hayatu fi dilalil Qur'an ni'matun. Ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Ni'matun tarfa'ul umur wa tubarikuhu wa tuzakkihi. Beliau mengatakan bahwa hidup di bawah naungan Al-Qur'an adalah satu kenikmatan. Nikmat Bu, maca Quran teh nikmat. Nikmat Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bacakan beberapa ayat. Nikmat, ya. Satu kenikmatan Bu yang hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang berada di bawah naungan Al-Qur'an. Itu kata Sayyid Qutb. Jadi lamun ayat Al-Qur'an dibacakan urang ringrang ngadengina atau karaksa ayat dua ayat urang maca geus hayang eureun, berarti kita tidak ada di bawah naungan Al-Qur'an. Naudzubillahi min dzalik. Karena orang yang berada di bawah naungan Al-Quran, ketika orang membaca dan kita mendengarnya, nikmat dirasakan. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran. Ini mah baru alhamdulillahi rabbil alamin, shadaqallahul adzim. Itu hanya satu ayat, dua ayat. Tapi kalau satu ayat, dua ayat terus yang kita baca, itu sangat luar biasa. Karena bukan kuantitasnya, bukan jumlahnya, tapi kualitas yang harus kita kedepankan. Kualitas kita dalam membaca Al-Quran. Nikmatun tarfa'ul umur. Nikmat yang akan mengangkat harkat martabat umur. Jadi muarugi umur orang teh lamun maca Quran mah. Beda jeung main gapleh. Beda jeung ibu ngarumpi. Itu akan menjadi sia-sia umur yang kita miliki. Makanya boleh berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kalau kita memang sudah mentok geus kitu salah kieu salah minta ka Gusti Allah, ya Allah hidupkan aku kalau hidup ini akan menambah kebaikan bagiku, ya. Dan matikan aku kalau memang mati ini menjadi kebaikan bagiku. Panjang umur ge ari teu jadi ibadah ka Gusti Allah mah rugi leres teu Bu, karena akan semakin panjang nanti hisabannya, akan semakin panjang hisabannya, akan semakin berat. Jadi orang yang membaca Al-Quran merasa kenikmatan itu datang pada dirinya karena dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatun tarfa'ul umur, nikmat yang akan mengangkat harkat martabat umur. Wa tubarikuhu, dan akan membawa keberkahan. Berkah Bu, hartasna berkah teh naon? Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Tambah kebaikan umur, tambah kebaikan harta, tambah kebaikan waktu yang kita miliki. Bahkan kalau kita baca di rumah tangga kita, tambah keberkahan rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal. Ya punten ya tarik teuing teh nyarios teh. Nah gitu. Apunten bisa tarik teuing. Itu Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya mudah-mudahan saja Bu, kita ada di bawah naungan Al-Qur'an. Seperti yang digambarkan tadi oleh Sayyid Qutb dalam kitab Muqaddimah fi Dilalil Quran, hidup di bawah naungan Al-Qur'an. Lalu ibu pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh dan lainnya, kemudian di sana tidak kita membaca Al-Qur'an. Kita disibukkan dengan hal-hal yang lain. Niat kita ke sana itu adalah ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lain. Kalau di sini kita ibadah, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, masih diganggu dengan aktivitas duniawi. Tapi di sana niatnya semuanya tujuan untuk memenuhi panggilan Allah. Maka kalimatnya labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma ya labbaik. Tidak panggilan dari siapapun, tapi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mohon maaf dalam tanda kutip, hari ini banyak sekali orang yang melakukan ibadah ke sana dengan tidak menyebutkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, tapi mereka menyebut cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Rasul pun tidak pernah mengajarkan. Ya, namanya disebut labbaik ya Muhammad, labbaik tidak, tapi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu. Bahkan kalau Bapak nanti pergi ke sana yang sudah umrah alhamdulillah, lihat di Mekah Al-Mukarramah tidak ada
tulisan kaligrafi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ke Madinah, ke Masjid Nabawi atau masjid-masjid di sekitar sana, itu kita banyak menyaksikan bukan hanya nama Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya. Tapi di Masjidil Haram sama sekali tidak ada kaligrafi tulisan daripada tulisan yang lain, kecuali Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam sebuah upaya untuk menyelamatkan akidah umat. Jadi kesan itu bukan dari panggilan siapa, tapi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuai dengan talbiyah yang dibacakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bu di tempat teu muriding bu kituan teh maca talbiyah teh. Oh bu di ditu mah bu ya. Itu apalagi ketika kita melihat Ka'bah. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa taziman wa takriman wa mahabatan. Karena tadinya encan beres. Ya. Sudah menangis, Bu. Sudah tidak kuat. Ya. Bagaimana selama ini kita mengucapkan mustaqbilal kiblati, sekarang Ka'bah ada di depan kita. Allahu Akbar, luar biasa. Ada yang nangis. Ya. Ada yang sujud. Bahkan ada juga yang selfiean. Ini tergantung dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, tergantung Bu. Makanya niatkan di sana. Makanya ada kalimat, ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu Al-Qur'an. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah, tidak punya niatan yang lain. Orang yang sudah haji, sudah selesai, pengen cepat pulang, pengen apa? Pengen disebut Bapak Haji. Pengen disebut Ibu Haji, pengen segera ketemu dengan tetangga, tetangga manggil Haji, tetangga manggil Haja. Bapak dan Ibu silakan itu dapat merasakan, ya, bagaimana bimbangnya para jemaah. Hayang beres balik, Pak Ustadz kan itu beresnya rangkaian haji teh, tau selesai, hayo diiraha balik. Urang mantu di hayang kaditu, bahkan umroh bulak balik hayang kaditu, nges cicing di itu umroh bulak balik teu bisa, dah hayang gara balik, hayang mempertontonkan gelar haji yang didapatkannya. Ini terjadi, ya, terjadi, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka sempurnakan niat kita, ya. Niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan niat karena yang lain. Ibu dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini definisi haji sudah dijelaskan oleh beberapa pemateri ya, jadi tidak perlu disampaikan. Nah itulah, itu bahwa kita semua melaksanakan haji itu dasar hukumnya adalah walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Cuman bisa dibedakan antara haji dengan umroh. Itu aja mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berhaji bisa melaksanakan umroh berkali-kali, tapi orang yang umroh tidak bisa melaksanakan itu saja perbedaannya. Ya, itu. Jadi orang yang hajian Bu di sana ketika ada waktu bila beberapa kali bisa melaksanakan umroh. Ya, silakan mikotnya dipilih mau di mana mikotnya. Tempat kita melaksanakan niat untuk melaksanakan umroh. Selesai kita umroh untuk diri kita, kita selesai umrohkan keluarga kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Entong nuhirup kaneh mah. Engke boga milik, boga rezeki, umna sorangan. Ieu nu geus maot, anu geus bisa berusaha, tidak bisa berbuat apa-apa, maka kita bantu, kita arahkan mereka untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Nah itu. Makanya ada badal haji, ada badal umroh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan salah, baik haji ataupun umroh, niatnya semuanya dalam upaya kita beribadah kepada Allah. Jadi ta'abbudallah, beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Karena memang manusia di muka bumi ini diperintahkan oleh Allah untuk melakukan yang lain tidak, tapi ibadah saja. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Termasuk aktivitas Bapak dan Ibu sekarang di sini, jangan terpaksa. Ya. Jangan karena ada tekanan. Ya, gitu. Lamun abdi tengiringan pelatihan manasik haji, mungkin abdi kumahanya entong gitu. Ya, niatnya adalah ini adalah salah satu dalam upaya melaksanakan rangkaian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada
pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa liya'budun. Tepati-pati kuring nyiptakeun jin jeung jelema kecuali keur ibadah ka Gusti Allah. Jadi niat ini sangat penting sekali. Ta'abbudallah. Ya, untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarsikhul iman. Apa itu tarsikhul iman? Itu untuk menguatkan keimanan. Menguatkan keimanan. Kenapa iman kita harus dikuatkan? Karena iman kita itu yazid wayankus, kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau para nabi ya yazid walayankus, ya, bertambah dan tidak berkurang. Kalau kita yazid wayankus, bertambah kadang berkurang. Makanya perlu ada penguatan keimanan kita. Salah satu penguatan keimanan kita agar semakin mantap kita ibadah kepada Allah, salah satunya adalah menyempurnakan Islam kita dengan menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan beberapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebesaran Allah. Ya, yang tadi itu ya, bahwa tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ya, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat beberapa kekuasaan Allah, ya, beberapa ayat-ayat Allah nanti di Mekah Al-Mukarramah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ya, di dalamnya ada tanda-tanda yang jelas, yaitu maqam Ibrahim. Ya. Ada yang pernah memegang makom Ibrahim ketika umrohan atau pernah melakukan ibadah haji sebelumnya, ya, itu kan begitu kita sampai penasaran, kemudian kita mencoba memegang itu tugu itu, dan orang itu biasanya memeluk, dia lupa dengan doanya, ya, dipeluk, ya, ada yang menangis, ada yang mengusap-usap, dia lupa dengan doanya yang telah diajarkan ketika pembelajaran manasik haji. Banyak yang lupa begitu, ya. Bahkan arek asup ka masjid geus poho doa teh. Diajarkan ketika manasik haji, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dal jalali wal ikram. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Saking kita terkagum-kagum melihat, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita tidak konsentrasi. Makanya ini menjadi padoilul amal, menghafalkan doa-doa bacaan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Harus hafal, Bu. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah hafal semua? Harus hafal. Udah ya? Alhamdulillah, sekarang lupa lagi. Coba saya pengen dengar, Bu, tawaf untuk giliran yang pertama saja, Bu. Saya pengen Bapak dan Ibu semuanya bersama-sama membaca ketika keliling tawaf yang pertama sajalah. Satu aja, ya. Bukan ini, Bu, bukan berlebihan, tapi saya pengen tahu gitu ya. Saya pengen tahu. Bismillah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Ari eta mah pada apa? Ya. Karena memang gini, Bu, ya, kalau memang Bapak dan Ibu tidak hafal seluruhnya, maka nanti tadi yang saya bacakan itu, tasbih itu, dengan nanti tambahan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa adkhilnal jannata, terus sampai selesai, minimal itu, Bu. Ya. Allahumma imanan bika wa tasdiqum bi kitabika. Itu kan yang pertama, keliling yang pertama. Allahumma imanan bika wa tasdiqum bika
Terus Bu, Pak, lupa lagi semuanya. Karena memang Bu, ini Bu ya, kita sudah ini, kadang-kadang begini Bu, kita sudah yakin sekali dengan apa yang kita miliki, kita punya tulisan ya. Aing geus di ditu mah Bu, bari sesedek kitu teh Bu, geus moal katingali eta tulisan teh. Mantap kudu apal ya. Nah, makanya tadi minimal tasbih yang kita baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ari teu kitu-kitu acan mah. Ini akan menjadi sebuah PR berat sesungguhnya. Itu termasuk fadhilul amal. Alasannya begini, ya, kita bisa berangkat ke sana, belum tentu kita bisa berangkat lah, apalagi kondisi sekarang. Ibu sudah berangkat, mau berangkat lagi harus menunggu 10 tahun, ngadaguan deh 15 tahun, 25 tahun karena bisa berangkat. Umur ayeuna geus 60 tahun, sabaraha tahun orang berangkat ke ditu. Ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah akan sangat berat sekali. Ya. Makanya dengan ibadah haji itu tarsikhul iman, akan menguatkan iman kita semua. Iman kita akan kuat itu dengan melihat, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya ketika kita membaca Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran ya dikatakan bahwa tanda orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan, apabila mendengar ayat Allah atau kalimat Allah maka bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman. Ya, orang yang beriman itu apabila mendengar ya, kalimat Allah dikumandangkan takbir, Allahu Akbar, bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah keimanan mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman, bertambahlah keimanan mereka. Ternyata bukan hanya membaca ayat Al-Quran. Ya. Ayat kauniyah juga, jagat raya juga akan mampu menguatkan keimanan kita. Bagaimana ketika melihat ya, jutaan umat Islam bertakbir, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, baik di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, apalagi yang lebih meriah itu wukuf ketika wukuf di padang Arafah. Wah, itu ya, getaran-getaran kekuatan iman itu akan bertambah, akan semakin menguatkan. Bahkan walaupun kita merasakan capek, haus, panas, dan berbagai fasilitas yang minim, tidak akan melunturkan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya peristiwa ini tarsikhul iman, akan menguatkan keimanan kita. Makanya insya Allah, ya, kalau hajinya mabrur, ya, pas pulang dari tanah suci Makkah, maka akan bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kan ada haji yang mabrur, ada haji yang mabur, tak itu. Ya, yang dikhawatirkan itu ya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ya, kenapa ibu capek-capek ya, kumpul di sini kemudian capek-capek dan berangkat haji, kemudian mengeluarkan uang banyak juga karena kecintaannya terhadap surga. Ya. Karena pengen masuk surga. Walaupun ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati" ya. Ada jaminan Rasulullah SWT, beliau mengatakan bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kadang-kadang hadis tersebut tuker komungus barang ge macan sarapan. Gitu. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Illa ya Rasulullah mayyaba. Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Man ato'ani dakhala jannah wa man asoni faqadaba. Siapa yang melaksanakan ketaatan kepadaku maka akan masuk surga. Siapa yang asoni faqadaba, ya, itu yang berbuat maksiat maka dia enggan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi terus di Jepang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi tugas Nabi jangan lupa Ibu sekali lagi yaitu
yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qauliyah dan qauliyah, ya. Qauliyah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Nih, itu qauliyah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Kemudian jagat raya yang kita hidup di dalamnya itu ada juga tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim itu membersihkan manusia dari kekotoran akhlak yang buruk, membersihkan manusia dari kekufuran. Itu ya. Ketika di zaman Rasulullah SAW ya, diutus, maka kondisi Arab pada waktu itu dalam kondisi jahiliyah. Penyembahan bukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahkan Tuhan mereka simpan di sekitar Ka'bah tidak kurang dari 365 Tuhan. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya. Mereka menyembah patung-patung yang mereka buat, yang mereka ciptakan. Maka Rasulullah diutus untuk mengembalikan akidah mereka. Islahul akidah, hanya menyembah kepada Allah. La ilaha illallah. Makna la ilaha illallah itu kalawan sebenarnya dina ayana kecuali Allah Subhanahu, itulah mengembalikan akidah ya. Makanya tazkiyah, membersihkan akidah mereka, membersihkan akhlak mereka dari akhlak yang buruk kepada akhlakul karimah yang disampaikan Rasulullah SAW. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab, Al-Quran diajarkan ya. Makanya dari malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat ini menjadi sebuah kunci ya keberhasilan umat Islam di masa yang akan datang. Walaupun awalnya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Berulang-ulang terus sampai Rasulullah akhirnya mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi dengan arti yang seperti itu pemahamannya kita bahwa membaca Al-Quran, belajar Al-Quran tidak cukup sekali saja. Ya. Kalau kita pengen hafal, kalau kita pengen menguasai, bahkan kalau kita pengen mengerti, bukan hanya kita membaca saja, tapi juga memahami. Dan terus berulang-ulang kita lakukan secara kontinu, secara istiqomah. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan, qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Ulah nyebutkan Tuhan kami adalah Allah ketika di majlis taklim, ibu-ibu teh, bapak-bapak teh, jika keluar dari majlis taklim kelakuannya tidak lagi merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit tuh ketika di majlis taklim ibu-ibu pakai jilbab, ketika kita keluar dari majlis taklim jilbab dibuka kembali. Alasannya harudang. Ya. Sebetulnya aurat itu ya harus memang ditutup. Itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu hukumnya sudah qat'i. Laras. Itu apalagi ketika mau keluar kemana-mana, di rumah saja takut dikhawatir ada tamu, maka aurat harus istiqomah, harus menyeluruh, harus kafah. Tidak sebagian. Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Maka turun malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih hati. Malaikat Allah takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabarkan berita gembira kepada mereka yang telah dijanjikan oleh surga, yang telah dijanjikan oleh Allah. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna mah aya film judulna teh surga yang tidak dirindukan. Laras teh Bu. Biasanya ibu-ibu nu sok resep ningali sinetron. Surga yang tidak dirindukan. Kalau kita sangat merindukan surga, makanya kita meminta kepada Allah surga al-jannah al-jannah. Bahkan ibu-ibu masuk salawatan, itu hayang boga kunci surga. Ini geus boga kuncinya bisa asup ka surga dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. Jadi kunci surga itu adalah kalimat la ilaha. Makanya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Makanya di sana itu jangan ada kalimat yang lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu saja. Kalau memang kita tidak hafal lagi kalimat-kalimat yang lain, itu saja setiap hari kita rutin. Bahkan itu afdhalul dzikri, pang abdul, pang utama-utamana zikir. Yang dengan zikir anu urang hafal, dengan zikir anu teu masyhur. Ini adalah kalimat la ilaha illallah, adalah zikir yang masyhur dan adalah zikir yang merupakan pembuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kudu rindu ka surga teh hayang asup ka surga, kurusieun ku neraka teh lain hayang asup ka neraka. Enu aya jelema nu hayang asup ka neraka teu naon diasupkeun ka neraka oge. Entong. Kajen teuing urang kalakuan kawas iblis, kajen teuing kalakuan kawas setan, kajen teuing urang teh ibadah ge belang betong. Masih kena ngalakukan perbuatan keji, perbuatan salah, kekeh we entong ngaharepkeun ari asup ka neraka mah, ari normal keneh mah. Kecuali lamun abnormal. Kering. Henteu caget. Makanya Bu, dengan keimanan maka kita akan terjaga lisan kita. Dengan keimanan maka akan terjaga mata kita. Dengan keimanan maka akan terjaga telinga kita. Dan dengan keimanan kita akan terjaga seluruh gerak kita. Bahkan ancaman dari Allah luar biasa. Walaqad darona li jahannama katsiran minal jin wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walhum a'yunun la yubsiruna biha, walhum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Luar biasa. Sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan penghuni neraka itu dari golongan jin dan golongan manusia. Urang penghuni neraka di panglobana teh lain batu. Urang cek saha eta teh cek Al-Qur'an. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Siapa kelompok mereka itu? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Boga hati nama ngan tidak digunakan untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Nu aya dina hatena teh hayang beunghar, hayang sawah, hayang gedong sigrong, hayang kawin deui. Tidak digunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat kauliyah, ayat kaun sudah mengingatkan kita, corona ini adalah ayat dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita betapa banyak di antara kita yang sudah meninggalkan ajaran Islam. Karena di akhir zaman teh Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di alam nasi zaman menayab minal Quran illa rasbuh. Di akhir zaman itu akan datang, akan tiba pada manusia ketika tulisan Al-Quran, ketika Al-Quran tinggal tulisannya saja. Ini ya. Wala minal Islam bila ismu, Islam dengan saukur ngaranna kumpul bapak Islam abdi mah coba ningali di mana ciri Islam KTP. Tapi perilakunya tidak berperilaku Islami. Ya. Ibu beli Al-Quran, tidak pernah ibu baca Al-Quran. Kamu anu mahal mah diteuneun we dina tempat untuk ya jangan. Maka kong mahal teh nu meuli nu biasa we ame teu nyaah make. Ame teu nyaah make, ame teu nyaah ngabalasakeun.
Kusabab meuli mahalna sampai sekian, kamu kenang-kenangan engke Bapak dan Ibu di Arab Saudi Bu dikasih Quran satu kenang-kenangan dari raja Bu, gratis. Kasih kenang-kenangan. Eta aya jemaah haji pas diriksakeun ka imah silaturahmi teh teu pernah dibuka sekali-kali acan. Disimpen dina lomari, dihijikeun jeung perhiasan. Ieu mah kenang-kenangan. Leuheung basa bisa adung, kan teu bisa dipake padung. Rugilah kita, rugi. Ya, itu. Jadi Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita harus terus berusaha menjadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai pandangan hidup kita. Walahum ayunul la yubsiruna biha, dan mereka pun punya mata. Tapi mata yang mereka miliki tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Facebook kan meteureun-eureun. Karena WA-an meteureun-eureun. Ilah maca Quran. Tidak digunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka punya telinga, dan telinga yang mereka miliki tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka bagikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dibandingkan dengan binatang ternak. Urang disaruakeun jeung binatang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih hina, lebih sesat dibandingkan dengan binatang. Binatang sare, urang sare, tapi sarena binatang teu saru jeung sarena urang. Binatang dahar, urang ge dahar, tapi daharna binatang teu saru jeung daharna urang. Sok kalawargi anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang kawin, binatang ge kawin, tapi kawinna urang teu saru jeung kawinna binatang. Inilah yang membedakan makhluk terhormat dengan makhluk yang biasa. Ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka bagikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dibandingkan dengan binatang ternak. Maka kalau kita tidak ingin menjadi seperti binatang ternak, maka gunakan hati kita untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Gunakan mata kita untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan gunakan telinga kita untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan memiliki kemuliaan melebihi kemuliaan daripada malaikat. Malaikat melaksanakan ketaatan kepada Allah tidak aneh, karena hanya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia diberikan hawa nafsu. Kita akan lebih mulia dibandingkan dengan para malaikat karena kita bisa melaksanakan ketaatan walaupun hawa nafsu mendorong kita untuk senantiasa melakukan perbuatan maksiat. Makanya Bapak dan Ibu, cahaya Allah yang sudah sampai kepada hati kita tolong dipertahankan. Ya. Anwarun napil wusul, wanwarun napil duhul. Ada cahaya Allah itu sampai ke permukaan hati, dan ada yang sampai menusuk kepada hati yang paling dalam. Ayat hati bagian luar, dan ada yang sampai ke dalam. Anwarun napil wusul, wanwarun napil duhul. Ada cahaya Allah yang diizinkan sampai ke permukaan hati, dan ada yang diizinkan menusuk sampai ke dalam hati, zihim bagian dalam. Makanya hawa nafsu kita kendalikan agar cahaya Allah yang sudah sampai ke permukaan hati kita dan masuk ke dalam hati kita, lubuk hati yang paling dalam, bisa tetap bertahan. Makanya ada doanya, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi sam'i wa nuran fi. Aduh, ibu bapak tara ngaraos doa ya. Sok doa tara Bu? Sok. Bapak sok ada apa? Sok. Tapi abdi mah ngadoa anu hafal we. Ya enggak perlu istimewa, yang penting kita hafal, apalagi doanya diambil dari Al-Qur'an. Bu, Pak, di sana mah banyak kesempatan kita berdoa. Ngapal doa-doa anu aya dina buku. Eta teh di pasieun teh tos lami. Kamu ibu-ibu kamari ngadaguan sataun, ngolotok, pasti ngolotok di luar kepala. Di luar kepala. Pak, Bu, ya, entong Bapak dan Ibu, ya. Ini para asatid juga, para ustadz yang menghafal juga. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, ya, itu afatul ilmi an-nisyan. Ya, lenyapnya ilmu itu oleh sakumaha pinterna jelema
Ini sakumaha pinter. Ari di bare poho mah poho. Geus disebut ngan pagewan urang mah sok mopo. Eta nu paling bahaya teh mopohokeun. Ari poho mah eta mah kalakuan jelema, sifat jelema al insan mahalul khatawan wan nisyan. Jadi urang mah sok pohoan. Sing kuring boga budak 10. Di ngaran kahiji ka nomor 10. Eta teh poho menang nyeun ngarangan sorangan. Orang pas butuh ka seseorang dipanggil ke nomor 10. Pada orang tujuan ke nomor 2 misalnya, tujuan ke nomor 3 dipanggil kabeh. Ieu teh si ayah teh manggil teh ngambil ka saha? Dieu ca. Itu ka saha? Karena orang teh memang poho. Ya, poho. Itu al insan mahlata wan nisyan. Makanya bersyukur kepada para wanita dibere poho ku Gusti Allah. Awewe dibere poho ku Gusti Allah. Ngajuru teh nyeri kunaon atuh make reuneuh deui. Poho kana ka nyeri. Jadi reuneuh deui. Ayo mah Ibu rada melenceng ieu mah. Hampura we nya hampura. Karena da ame teu danutan. Kampung Andir Palimanan boga patlot dicacagan mendatang ke tempat tongtonan panon molotot ajagan. Ke tempat tongtonan Bu sajam 2 jam itu cukup. Nih, cukup. Goreng kentang di acian batok kohok wadah kucai. Mun datang ke pengajian mah panon molohok sabari ngacai. Eta mah baca. Ada tunuhan teh keur ngaji beres ngaji mah cenghar deui. Laras teh Bu cangkel ke leungit. Biasa we ngobrol deui. Biasa we semangat deui. Ai keur ngaji mah Allahu Akbar eta luar biasa. Nya eta tadi kitu. Nah, pokokna mah kudu dipaksakeun, kudu dipaksakeun. Sabar aja cenah Bu, sabar aja biar teh. Sabar aja. Tos 2. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'alimul kitab. Anu kaubatna wal hikmah. Eta tugas Rasulullah, memberikan keteladanan, memberikan contoh. Makanya pantas ayat Al-Qur'an diunsur laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsir. Ya, sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat suri toladan yang baik. Bagi siapa? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menunggu kedatangan hari kiamat dan dia banyak zikir kepada Allah, banyak ingat kepada Allah. Itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hikmah keteladanan. Ya, gitu. Maka kita mengambil contoh bukan dari siapa-siapa. Tapi cukup contoh kita ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya dalam diri engkau Muhammad terdapat akhlak yang agung, terdapat akhlak yang mulia. Entong nyontok ke artis, entong nyontok ke ustaz ge aya lemahna. Nih, tapi yang harus kita jadi toladani, kita jadikan sebagai contoh adalah Rasul kita tercinta, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kalau kita sudah tahu yang menjadi kewajiban Rasulullah seperti yang tadi katakan, maka ada kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tasdiquhu bima akhbaro, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang datangnya dari Rasulullah SAW, maka kita harus membenarkannya. Jangan kita mendustakannya. Jangan sampai, iya mah ti Rasul atau bukan ti Rasul. Kalau kita bimbang, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tanyakan kepada ahlinya, kepada ulama. Kita punya ulama di kampung-kampung kita. Di situ juga ada ustadz nih, ada kiai datang ke sini. Kalau jemaah haji tahun sekarang, alhamdulillah.
Kalau jemaah haji banyak ustadznya, banyak ustazahnya. Jadi ibu-ibu yang lain yang bukan ustaz-ustazah, reg. Kan ketika kadang-kadang Pak Ustadz, kadang-kadang ya, Ustadz sorangan deh, mereka sok ngajakan batur. Eta datang ka itu pada sifat teh sok kataringali. Anu petit, mereket jahe, butut kasiran, kanyahoan di ditu mah. Nya anu belikan, kanyahoan di ditu. Ya. Kabu-kabu. Maka sebelum ke sana, perbanyak dulu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Moal ditinggalikeun di ditu, moal dibukakeun aib ditu. Lamun can beres di dieu dibukakeun di ditu. Ya, mata kurang teh ngayakeun walimatus safar. Ya, itu ari alusna mah lain tatangga ka urang. Urang daratang ka tetangga gitu, hampura bumi, nya hampura hujan, hampura hasil. Tapi kan kurang teh moal cukup waktu, akhirnya aya walimatus safar diundang. Nih, gitu. Yang pokok nama ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala eta teh arek ngarekeskeun, arek nyarita hampura abdi arek berangkat ngalaksanakeun ibadah haji. Ulah di itu aya masalah, bisa aya utang piutang sok caritakeun tagih ayeuna. Ulah abdi geus ini mun ibu nyarita si eta berangkat haji teh make duit naon utang ka urang ge can beres. Eta teh jadi seuseut di ditu jadi seuseut. Jadi ada rintangan di halangan, jadi kumaha ibadahna teh teu sampurna we. Tadi teh batur takbir, batur tahmid, batur zikir, batur sholat, batur talbiyah, manehna mah selfiean terus. Geus beres dikirim ke Indonesia. Dengan penuh kebanggaan, tidak ada kebanggaan sebetulnya. Itu ibadah ria, ibadah sunnah, ibadah yang tidak harus dilakukan. Ria dan sunnah. Kita harus ingin dipuji oleh Allah. Nanti yang memberi pahala juga Allah. Kalau dipuji oleh manusia, apakah manusia akan memberikan pahala kepada kita? Tidak. Paling ge ngadileuy ka urang teh sia memenuhi karya banget nya. Pokok di raudhah ge ngadoan kudu mah khusus bari ceurik, ieu mah make aya selfie-selfiean. Di raudhah itu, tidak semua orang bisa masuk ke raudhah. Di Multajam itu tidak semua orang bisa masuk di Multajam. Di Hijr Ismail tidak semua masuk ke Hijr Ismail. Saya berangkat 2015 dengan 2018 bisa asup ke Hijr Ismail, pada bisa cirinya tua 2018. 2015 tidak bisa asup. Ayang nyium hajar aswad tidak bisa nyium hajar aswad. Ya, tapi ketika kita melaksanakan umrohan, kita bisa melaksanakan mencium hajar aswad. Ya, biidznillah dengan izin Allah. Ya. Itu datangnya dari keseriusan, fokus kita, kemudian keikhlasan semata-mata Allah yang menjadi tujuan kita. Kalau ada harapan yang lain, tujuan yang lain, jangan diharapkan. Ya. Walaupun ada hadis Rasul, al-umratu ilal umroh, kafaratu lima bainahuma, al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un jannah, tidak akan pernah kita rasakan, tidak akan pernah kita dapatkan. Umroh bolak-balik ke dan tapi hapus dosa anu kurang dipilih. Haji yang kita sempurnakan pun tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan surga, hanya pujian saja dari manusia. Alhamdulillah sipulan mah haji menikah bolak-balik 10 kali melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Ya. Tapi kan belum tentu. Ras belum tentu. Ya. Jadi yang pertama itu adalah tasdiquhu bima akhbaro, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakinkan. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika kubbatul khadra tujahid
sabilillah alaika tujahid fisabilillah ya Rasulullah. Allahu Akbar. Ibu-ibu bisa bersalawat kita di sini bahagia, tapi ketika di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lidah itu mengucapkan salawat, berat kita mengucapkan salawat. Sallu alaihi, sallu ala nabi. Nabi kita tidak ada di depan kita ketika kita di Madinah, ketika kita di depan Raudhah, ya, di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita langsung bisa melihat walaupun hanya jeriji besinya yang kita bisa lihat. Noong kajeroke urang teh ku askar teh digebahkeun, ya, gitu, digebahkeun, tapi kita melihat makomnya luar biasa. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesulitan apapun, kesusahan apapun, penyakit apapun, dengan membaca sholat maka semuanya akan sirna, semuanya akan hilang, semua kesusahan akan sirna, semua karipuhan mual ayah kerjelema anu seukeurkeun maca sholat, ya. Kan yang membaca sholat kan bukan hanya kita saja, Allah pun membaca sholawat, para malaikat pun membaca sholawat. Makanya diperintahkan kepada kita orang yang beriman untuk membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabari kita dua, ya. Itu. Yang pertama itu tasdiquhu bima akhbaro. Ya, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian yang keduanya wa ta'atuhu bima amara, melaksanakan ketaatan atas apa yang diperintahkan. Tidak boleh menolak. Ini apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asayna. Sami'na wa ata'na. Al-Quran mengatakan, berinfak kamu. Ya, atau Pak Ustadz kan aya nama orang ini kondisi sulit, infak atau di perayaan gelawe, ada moratorium infak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang baik itu orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan kita lapang segala ayat teu aneh infak teh. Loba duit urang sedekah teu aneh, da loba duitna. Dalam keadaan sulit kita mampu menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu sangat luar biasa. Maka kalimatnya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang muhsinin itu adalah orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kita ikuti. Wa ta'atuhu bima amara. Laksanakan ketaatan atas apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan kalau memang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah membebani satu kaum di luar kemampuannya. Kalau kita mampunya 1.000, ya 1.000, 10.000, 10.000. Kita mampunya 1 juta, 1 juta. 1 juta itu akan menjadi kecil kalau kita ikhlas. Urang mah ari meuli baju, datang ke supermarket, mawa duit 2 juta teh asa leutik. Lamun datang ke majlis taklim, mawa duit 5.000 teh asa gede. Mantak di majlis taklim di mana-mana, termasuk di majlis taklim ibu-ibu, koropak tara ngagorolong sakali. Kau mau pengajian ibu-ibu mah. Ayat 3 kalinya teh ngagorolong teh. Ya, mantak teknis yang dilakukan oleh pimpinan majlis taklim. Tapi ibu-ibu anu ngakal mah gitu di imah oge dipotongan we duit teh. Kekeh 5.000 keneh direcehkeun heula. Umi hayu tuh geragancangan ka masjid ka majlis taklim teh batur geus gogorowokan nya engke heula pan ieu nukeurkeun heula duit. Usabab keropakna ku kulilingan teu eureun. Jadi lain urang hungkul nu lieur ke kelopak lieur. Eta teh di mana-mana kitu. Laras teu? Akur-akur. Jadi lamun ka supermarket, lamun ka tempat pembelanjaan, mawa duit 2 juta teh asa leutik. Tapi lamun ka majlis taklim, mawa duit 5.000 ge asa gede. Sok akui. Usadayana. Laras teu? Nah itu.
Jawaran ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka jahe buntut kasiran. Bahkan ibu-ibu di Al-Qur'an kan ada gambarannya seperti orang yang meninggal kemudian dia meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesaat saja. Fa asaddaka wa aku minasolihin. Aku akan sedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Orang semua bisa balik deui. Ya, tidak akan pernah balik lagi, tidak pernah kembali lagi. Mantak nanti Bapak dan Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ibu kan ke balanja teh lain make rupiah, ibu balanja teh make real. Ya, jelema anu koret mereka teh buntut kasiran mah balanja teh sok di kana rupiahkeun. Ya, meuli baso 15 real. 15 real teh sebarnya 15 real kali 4.000. Teu jadi meuli baso nanti atuh. Ya. 60.000 ari di urang baso teh 15.000 20.000 ari di itu 60.000 teu jadi kajenting kalaparan. Meuli nok 2 real, nok 2 real, 2 kali 4 8.000 teu jadi itu. 8.000. Ya. Tadi di mah anu berlaku nage real, nyentong mikiran rupiah real we. Jadi orang teh nyaman, apalagi pemerintah memberikan ada uang yang kembali living cost teh Bu nya 6 juta kurang lebih tadi moal beak atuh Bu sebenarnya mah lamun teu dijajankeun mah ngan ieu mah duit 6 juta teh meuli bukanna meuli sajadah meuli tasbih euker kado euker oleh-oleh eta mah keur dahareun urang di ditu meuli oleh-oleh mah ti saat we pakai kudu di Arab Saudi ti saat eta mah keur dahareun urang ieu Gusti Allahu Akbar nikah sampai kitu pan jemaah haji teh manusia langka nya jemaah haji teh manusia teristimewa itu duyufur rahman tamu Allah itu diistimewakan dipanggil Allah dilebihkan rezeki oleh Allah untuk berangkat ibadah haji dihitung disaruakeun jeung jelema anu mereka teh buntut kasiran gitu. Yang keberapa Bu? Yang kedua. Kemudian yang ketiganya, la na'budu illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah kecuali yang telah disyariatkan. Ibu di ditu salat, bari usolina ditarikeun. Asup ka Masjidil Haram, usolli sunnat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid di Masjidil Haram mah. Tahiyatul masjidnya itu diganti dengan melaksanakan tawaf. Jam sarapan ya, sampai jam 12. Tidak ada tahiyatul masjid. Beres sholat subuh kemudian qobliyah, badiah, subuh bari tarik di batur darariuk dikit, manehna manangtung kating kali bodona teh. Ya. Panjang menghancurkan agama teh Bu, salah satunya mujtahidun jahilun, ahli ibadah tapi bodoh. Ameh orang tadi disebut bodoh katotoloyo, makanya pas alu ahla dzikri untuk melatalamun nanti ada petugas haji. Ada ustaz, ada kain hanya ke Pak Ustaz ieu kumaha ibadah teh cara-carana. La na'budullah illa bima syara'a. Tidak boleh beribadah kecuali yang telah disyariatkan, yang telah diajarkan, yang ada tulisannya, yang ada kaifiatnya, ada keterangannya, Al-Qur'annya, hadisnya, kaul ulamanya, ijma'nya, kiasnya, baru kita melaksanakan. Kalau tidak, jangan kita melaksanakan ibadah. La na'budullah illa bima syara'a. Tidak boleh beribadah kecuali telah apa yang telah disyariatkan. Bu punten-punten ayeuna, punten-punten ayeuna ya. Aya jelema anu salat. Ya, itu. Ada mohon maaf saya sebutkannya, ada Kristen Ortodok ya. Ortodoks Syria. Ya, gitu. Mungkin ibu dari YouTube bisa aneh ada mah. Ieu YouTuber kabeh, ieu. Ya api-api we, api-api lah. Ya YouTuber kabeh ya. Ya, itu mah kana YouTube. So salatna nurutan kawas Islam. Ya, aya rukunna, aya sujudna, tapi tinggal di urang Jawa kumaha rukunna, kumaha sujudna. Ya, Allahu Akbar mempermainkan. Ya. Kemudian ada juga yang imamnya perempuan di belakangnya laki-laki. Dia melaksanakan ibadah tapi tidak yang disyariatkan. Ingat taraktu fikum amrani lan tadilu ma tamassakum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, telah aku tinggalkan 2 pusaka kepada kalian.
maka engkau tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Kitabullah wa sunnatan nabihi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita berpegang teguh kepada yang lain. Pegang teguh Al-Quran. Jangan berpaling sekalipun kita dari Al-Quran. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, fa innahu ma'isyatan donka, maka baginya penghidupan yang sempit. Allahu Akbar. Sok jadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai pandangan hidup. Karena kalau kita berpaling daripada Al-Quran, maka kehidupan kita akan menjadi sempit. Ibu punten Bu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama, dan akan kami himpunkan kata Allah pada hari kiamat dalam keadaan buta. Allahu Akbar. Dihimpunkan, dikumpulkan orang dina kayaan lolong. Hoyong ibu ke lolong. Hoyong lolong. Alim kan. Ayeuna mah tong lolong Bu, nya. Urang teh umur geus kolot, maca teh geus teu lancar. Lain masalah teu bisa macana, panon geus teu ningali, sehingga make keler, make kacamata. Make kacamata ge keukeuh urang teh geus sabaraha plus, sabaraha minus kitu nya. Itu maca Quran teh. Mata kadu baheula mah maca Quran teh manikeuna ayeuna mah kudu make kacamata. Mata manfaatkan masa luangmu, masa mudamu, terus masa sehatmu sebelum nanti semuanya hilang. Wa man arada an dzikri fa innahu ma'isyatan donka. Maka barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, fa innahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama, dan akan kami himpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi tidak boleh beribadah kecuali atas apa yang disyariatkan, atas apa yang diajarkan. Entong nyanyahoanan. Jadi kita beribadah berdasarkan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Semuanya akan tertolak tanpa menggunakan ilmu. Sabaraha tah? Nges tilu tapi nges hararuai. Allahu Akbar. Nya da eta dah. Nya nu tara biasa ngaos mah tarakiat ku ngupingkeun pangaosan teh. Nya berat. Sadayana oge berat. Makanya di bumi masing-masing teh ustadznya Allahumma paksakeun kabehana ge Allahumma paksakeun. Tah ini sekelumit saja Ibu-ibu sebagai motivasi dorongan dari kami. Pertama tadi tugas Rasulullah, kemudian sekarang tugas kita. Tidak saya sebutkan semuanya karena waktunya terbatas. Karena tugas kami ini adalah untuk menyampaikan beberapa hal. Ya, ini salah satunya bahwa bagaimana ya tempat-tempat bersejarah ini harus kita kunjungi di sana. Kang, biasa dibuka. Sehat semua Bu, sehat Bu? Sehat semua ya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan ini Bu ya. Inilah. Nah, ini Bu, kita dari awal dari sini dulu ya. Ibu nanti nggak tahu berangkatnya gelombang 1 atau gelombang 2 ya. Tapi di sini saya mau kasih contoh ya pemberangkatan untuk yang mikotnya tuh di Bir Ali ya di Masjid Dzulhulaifah. Ya, inilah tempat-tempat yang istimewa ya, tempat-tempat yang akan kita kunjungi nanti. Ya, ibu-ibu kalau nanti melaksanakan ibadah haji. Ini adalah mikotnya ya untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pemberangkatannya dari Madinah. Dari Madinah Bu ke Masjid Bir Ali ini, ke Masjid Dzulhulaifah ini ya 15 km. 15 kilometer. Kemudian dari masjid ini ke Mekah itu 450 kilometer. Bu, 450 kilometer jauh teh Bu. Ente jauh udah make mobil, mau lempang jauh teh Bu. Ya. Kalau kita Bu bicara tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, sarua aina ge perjalanan teh. Maka ini adalah napak tilas perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 450 km ditambah 15, hampir 500 km. Bayangkan. Perjalanan kurang lebih sekitar sampai 6 jaman lah. 6 jaman. Ya,
pakai kendaraan. Lamun lempang onta baheula zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, hijrah di kota Mekah ke kota Madinah. Luar biasa. Sangat menyedihkan, panas. Ayeuna ge panas-panas kan ibu sarua nya ngan urang teh dina mobil geus aya AC segala macam. Di perjalanan berapa kali berhenti kemudian kita dikasih air zam-zam, dikasih snack, dikasih makanan. Luar biasa. Ya, ini yang saya rasakan, nggak tahu yang sekarang nanti ya akan mendapat makanan atau tidak. Jadi berapa kali berhenti transit kemudian ada air zam-zam gratis dari raja, tapi orang ke biasa besok mere sareal 2 real mah gitu tanya. Nah, eta mah lillahi taala. Ulah kopet tadi ulah kopetnya kunaon deui tepan gratis, make kudu dibere. Urang mah lillahi taala. Damai hage neangan duh. Neangan urang neangan ridho Allah. Gitu we insyaallah dibayarna kudet ngan saku sareal menang ridho ti Gusti Allah. Entong harerese impak jeung sedekah mah. Ulah pan kitu ongko gratis tapi kudu mayar. Entong nyarita kitu lillahi taala. Nah, itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian berikutnya. Di sini ada Masjid Nabawi seperti inilah ya, Masjid Nabawi. Ya. Itu kalau dilihat dari atas ya. Pokoknya mah engke teh loba payung gitu. Payung anu loba. Ali masuk ngandokan kumaha nutupna, kumaha mukana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu dah Bu. Ibu lamun ke Semarang ada Masjid Raya Semarang. Itu aya payung 5 Bu. Sebelum berangkat haji saya pernah ke sana Bu ke Semarang. Ieu cenah sarua jeung di Madinah. Penasaran, saya bawa jemaah buka itu. Terus hayang nyaho mukana. Terus muka hayang nyaho nutupna. Oh geuning gitu. Kemudian kita datang ke sana, kemudian juga pengen tahu bagaimana bukanya, bagaimana tutupnya. Aduh, Bu, nikmat luar biasa. Lain hiji Bu, tinggal Ibu. Wah, ini banyak sekali ya. Itu. Kemudian ini di Madinah Bu ya. Ini di Madinah. Ya. Ketinggal itu Bu. Ini raudhahnya. Ini raudhah itu di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi. Tidak semua orang bisa di sana Bu masuk di sana. Saya arek suka dinya teh. Karena salah satu